Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam tahun yang baru. Supaya kita jangan sampai melangkah dan ujungnya kita salah, ayo kita memulai melangkah bersama dengan Tuhan. Kita harus menyadari saudara bahwa nasib ini semua yang ada di dunia ini yang menentukan adalah Tuhan. Bahkan nyawa setiap yang hidup pun, burung di udara pun itu Tuhan yang menentukannya. Bukan orang lain, jadi jangan kita bercabang hati. Kita mencari orang-orang pinter, dukun-dukun, peramal-peramal, bahkan kita mulai mencari, mengandalkan kekuatan sendiri, atau juga mengandalkan motivasi mencari orang. Mungkin di gereja atau di tempat lain, waktu ibadah kita nggak cari firman, kita cari mana orang yang kita bisa tipu, atau mungkin yang bisa kita, saudara, andalkan. Itu tidak boleh, saudara. Karena yakinlah, mungkin kita memulai ini agak sulit. Karena itulah pekerjaan roh. Pekerjaan roh itu tidak mudah karena melawan daging. Tetapi kalau kita lakukan berakhir yang bagus. Dan untuk supaya pada tahun 2022 ini kita bisa menikmati hasilnya. Saudara, itu kita perlu dekat dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan juru selamat yang menciptakan matahari semua dan yang menjadikan setiap nasib. Itu mau malang, mau mujur, saudara, mau bencana terjadi atau tidak, Tuhan, sampai Tuhan pun berbicara ya kepada iblis ketika datang kepada dia, karena iblis ingin mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak mungkin Ayub mengalami bencana. Karena Tuhan mengizinkan, terjadilah, saudara. Tetapi itu zaman dahulu sebelum Yesus turun ke dunia. Ketika kemudian Yesus mati di kayu salib, iblis sudah tidak dapat tempat lagi di surga. Wahyu 12 mengatakan bahwa malaikat Mikael bersama malaikat lain berperang dengan iblis dengan malaikat-malaikatnya. Kemudian iblis tidak bertahan dan kalah, dijatuhkan ke bumi. Sehingga akhirnya iblis itu marah dan dia mulai mengejar pengikut-pengikut Yesus. Itu saudara di zamannya kerajaan Romawi. Sehingga banyak orang-orang Kristen yang diadu dengan binatang, dibunuh, dianiaya. Tapi sekarang lain. Iblis tidak bisa datang kepada Tuhan mendakwa kita. Tuhan tidak lagi mengizinkan iblis datang bicara sama dia. Tidak ada, saudara. Tetapi Tuhan mengizinkan kita ini diberi hak bebas untuk saudara melakukan yang baik atau tidak baik, menuruti firman Tuhan atau tidak. Sebab itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Engkau memberikan hikmat kepada setiap kami, ilham kepada setiap kami, iman yang kuat yang menyadari bahwa Engkaulah Tuhan, Juru Selamat satu-satunya yang bisa menolong kami, yang menjadikan setiap nasib kami, perjalanan hidup kami ke depan semakin baik. Bahkan ketika kami semakin baik, Tuhan, buat kami supaya tidak menoleh ke belakang, sehingga tidak terjadi seperti menjadi tiang garam. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara, kalau kita melihat ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan memberkati kita, saudara. Tuhan menuntun kita keluar dari tempat bencana. Tetapi ketika kita sudah berjalan dalam terang Tuhan, dituntun Tuhan menuju satu tempat atau Tuhan mau berkati kita, jangan mundur dalam pelayanan, jangan mundur, jangan menoleh ke belakang pun tidak boleh, saudara. Nanti akan menjadi seperti istri Lot menjadi tiang garam, padahal dia akan diselamatkan sampai di kota Soar. Tetapi sayangnya dia menoleh. Inilah dalam perjalanan rohani kita, perjalanan hidup kita. Kita sedang dipakai, diangkat Tuhan, diberkati. Kemudian kita mulai mundur pelayanan. Dan kita mulai menoleh ke belakang, melihat duniawi. Kita akan menjadi hancur kembali. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Yesaya 45 ayat yang kelima. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Itu bicara juga, saudara, Tuhan ini juga bisa bicara kepada yang namanya Nebukadnezar. Nebukadnezar itu walaupun tidak kenal Allah, penyembah berhala. Tetapi Tuhan mempersenjatai dia. Sehingga dia diizinkan untuk menang menghadapi orang Israel, untuk menawan. Untuk apa? Untuk menggenapi nubuatan firman Tuhan. Bahwa Israel yang memberontak akan ditawan. Tetapi apa yang terjadi kemudian Nebukadnezar menombongkan diri, dia merasa dia Tuhan.
Akhirnya dia kemudian menjadi penyakit seperti seekor lembu. Sehingga sekian tahun dia ada di istana, makannya rumput, tidur di bawah embun, sampai akhirnya Tuhan memberikan hikmat manusia kembali. Akhirnya dia sadar dan dia berkata, terpujilah Tuhan Allah. Saudara, banyak orang dunia yang tidak percaya Tuhan dipersenjatai tapi tidak sadar. Tetapi saudara, kalau dia sadar bagus. Kalau tidak sadar, suatu hari juga akan mengalami sesuatu yang lebih sulit. Bukan di dunia ini saja. Kalau di dunia ini dia tetap tidak sadar, dia akan mengalami sesuatu di dunia yang lain, yaitu di alam baka atau akhirat. Sebab itu dikatakannya hanya Tuhan itulah Allah, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu kita sebut Allah itu Tuhan. Kenapa saudara? Kalau kita sebut Allah itu menunjukkan bahwa dia pencipta langit dan bumi. Tapi kalau kita sebut Allah yang pencipta langit dan bumi sebagai Tuhan, itu menunjukkan bahwa bukan saja saya mengakui Engkau sebagai pencipta langit dan bumi, tapi saya mengakui bahwa Engkau berkuasa atas hidupku, sehingga aku menjadi hambamu dan Engkau menjadi Tuhanku atau Tuanku, saudara. Tidak ada yang lain. Sebab itu dikatakan akulah Tuhanmu. Tidak ada yang lain selain aku. Kita lihat terus. Karena dia Tuhan, saudara. Akhirnya apa dikatakan? Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Yakinlah saudara, bahwa kita percaya kepada Allah kita yang juga menjadi Tuhan. Yang di dalam perjanjian baru bahasa Ibrani disebutkan Adonai. Disebut Adonai. Itu Adonai itu sampai hari ini juga. Itu adalah menunjukkan Tuhan. Contohnya, saudara, Perdana Menteri Israel, ketika dia berdoa, dia menyanyi, dia sebut Adonai. Ya, siapakah Adonai itu? Dia ngomong, itulah nama itu, Hasem. Siapakah Hasem itu? Dia tunjuk nama 4 huruf itu, yaitu Yahweh, atau Yehawah, atau Yehova. Itulah Adonai. Sayangnya saudara, banyak orang yang kemudian kita tahu bahwa Yesus itu lahir, malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan Adonai. Malaikat ngomong tentang Adonai, yaitu Yahweh, Yehova itu. Sayangnya oleh orang-orang kita semua saudara, dia mengakui Allah, nggak mengakui Tuhan. Sehingga banyak ajaran di Kristen ini kemudian dia menyebutkan Allah itu Yahweh, Yesus itu bukan Yahweh. Nah, inilah menjadikan satu perdebatan. Saudara boleh berpikir sendiri mana yang benar, mana yang tidak. Saya sudah menulis buku saya di dalam buku The Name of Name. Saudara, itu menceritakan semuanya, akar kata dan sebagainya. Tetapi yang pasti kita tidak bicara soal ini. Kalau kita mengakui dia Allah, Tuhan yang berkuasa atas hidupku, kita akan memberikan hidup kita ditonton oleh dia untuk masa depan kita. Dan dia menentukan nyawa kita. Nasib kita pun dia tentukan. Itulah kelebihan orang-orang Kristen. Kita lihat dulu Yesaya. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Kalau kita sudah menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, maka ayo kita memberikan hidup kita. Karena dia berkuasa mengubah tahun ini supaya nasib kita menjadi mujur. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap kami Tuhan boleh pelan-pelan mengerti, menyadari begitu banyak ajaran-ajaran yang membingungkan, yang menoleh ke belakang, yang berjalan di tempat, tetapi kami ingin supaya terus berjalan ke depan, yaitu menatap Allah sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, yang menentukan masa depan kami, bahkan nasib kami. Kami juga berdoa mereka, Tuhan, Kau memberkati mereka, melindungi mereka, menjauhkan dari segala bencana, sakit, penyakit, kuasa kegelapan dan orang-orang jahat maupun mantra-mantra dan dukun-dukun di dalam nama Tuhan Yesus maupun santet-santet, supaya mereka dilepaskan. Jika saudara engkau punya pergumulan masalah persoalan tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau punya sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah pulih dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.